Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kesempatan ini kita berada di lokasi PT STA, atau lebih tepatnya di tengah-tengah lahan sawit PT STA di Desa Utagodang, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Sembari menunggu, kebetulan sudah kesiangan, sekitar sekarang jam setengah 7. Sembari menunggu ayam bekokok, kita bincang-bincang sedikit. Kebetulan sudah kita buat tongsis atau tripod dadakan ya, dari pohon. Kita bincang-bincang sedikit. Oke. Banyak sekali pemikat menentukan pikat atau memilih pikat itu, menurut saya, versi saya kurang tepat atas pemilihan kriteria pikat. Saya akan memaparkan kriteria pikat versi Hitungan 17. Oke teman-teman, yang pertama sekali bagi saya memilih pikat itu, yang pertama sekali cara dia memanggil, atau istilahnya komunikasi dia di dalam belukar. Bukan malah seperti teman-teman yang lain itu sesuai selera kan. Kita tidak bisa memaksakan itu. Masing-masing memiliki cara dalam memilih pikat. Namun beda halnya dengan saya. Mungkin ada juga yang sama dengan saya. Kita mungkin ada yang sama. Kalau menurut saya lebih mengutamakan kokok. Namun kokok yang bagaimana, kita susah menjelaskannya. Yang pasti ketika kita memilih pikat, kita dengarkan kokoknya, pasti akan timbul dalam hati kita, ini punya sesuatu, punya karisma, punya daya tarik, atau istilah dalam kita dunia pemikatan mungkin kokok sedut, atau kokoknya nyedot, atau kokok narik. Itu yang pertama bagi saya. Yang pertama tadi, yaitu poin yang pertama, kokok. Namun kokok juga bukan asal-asal kokok. Maksud saya di sini, kokok itu yang betul-betul memiliki bagaimana menjelaskannya, dia pandai menentukan ritme atau jarak dari kokok satu ke kokok yang seterusnya, begitu maksud. Oke, mungkin kalau masalah kokok, pendahulu sekalian atau saudara-saudara sekalian mungkin lebih paham masalah itu. Mungkin banyak jenis kokok ya. Yang saya ketahui, kokok itu jenis-jenisnya, yang pertama yang paling hits
atau yang paling dicari-cari itu kokok gagap atau istilah lain patah tengah. Gagap juga banyak jenisnya, ada yang gagap dia patah tengah, tengah, kemudian patah di pangkal, patah di ujung. Itu mungkin yang diantara dari gagap itu ya. Kemudian ada dia kokok yang lebih hits di sekitar 22 tahun ini, yaitu kokok kambing yang lebih hits ya. Kokok kambing ini sebenarnya masih masuk kepada kategori gagap ya kalau menurut saya, sebab ketika dia berkokok, untuk penyelesaian kokoknya dia lebih sulit, makanya dia R-nya tebal, maka dikategorikan kokok kambing sebab suaranya seperti kambing yang berbunyi. Mungkin itu saja pemaparan tentang poin 1 ya. Kemudian untuk memilih pikat, tadi yang pertama poinnya yaitu kokok. Kemudian kalau menurut saya poin yang kedua bukan postur tubuh atau warna bulu atau body, itu mungkin kesekian, sebab kita memilih pikat, bukan kita memilih pikat itu bukan untuk hiasan saja, tetapi kita memilih pikat untuk memikat. Jelas dia harus punya daya pikat, daya tarik. Kalau menurut saya pribadi, yang kedua itu ialah istilah di tempat saya itu kutuk, atau bahasa sederhananya adalah ayam jantan yang memanggil betina. Itu mungkin bahasa sederhananya, mungkin kawan-kawan paham. Dia memiliki kutuk. Saya peragakan sedikit, kutuk gitu sambil manggil betina ya kan. Atau biasa kita lihat kalau ayam jantan dikasih makan, itu dia maksud saya. Poin yang kedua itu, kenapa seperti itu? Saya jelaskan kenapa itu masuk kriteria saya memilih pikat. Sebab kita ketahui bersama, ayam pejantan atau ayam dominan di hutan itu rata-rata memiliki betina, itu sobat-sobat. Kemudian ayam yang kita pikat ini bermacam-macam. Ada dia yang memang mentalnya kuat, ada juga yang mental cemburu. Itu dia tadi. Itu kegunaan memilih pikat yang memiliki kutuk. Ada dia yang memang mental cemburu, sebab dia memiliki banyak betina di hutan. Kemudian kita memiliki pikat yang mungkin kokoknya, daya tariknya masih kurang seperti itu, tapi dia memiliki kutuk. Nah itu nilai plus. Sebab saya sering, pengalaman saya mungkin belasan kali ya pakai pikat, dia tidak berkokok, sebab saya masang di siang hari ya. Di siang hari kita tahu bersama bahwasanya kalau di siang hari pikat itu agak susah berkokok ya. Seperti itu, pikat saya nggak berkokok, cuman nyeker-nyeker, ngeluarin jurus kutuk tadi. Alhamdulillah ori datang, kemudian tarung ya, tapau. Itu kelebihan dari kutuk ya, dia tidak perlu berkokok sebenarnya. Kalau memang orinya mentalnya cemburu, kemudian merasa terganggu atau merasa betinanya ada yang merayu gitu kan, bahkan menurut saya
hampir ya, kalau dibuat dia tingkatan, kriteria yang pertama itu satu adalah kokoh, dia sedikit saja bedanya kutu itu daya tariknya ya. Itu dia teman-teman. Poin yang kedua adalah kutu. Kemudian poin yang ketiga itu pukulan sayap. Bahasa sederhananya pukulan sayap, atau bahasa kita sehari-hari kepak, atau bahasa lainnya adalah banting sayap. Itu sangat penting untuk seekor pikat. Kenapa saya sebut begitu? Sebab dia sama persis dengan kutu. Kalau dia kepak ini, otomatis dia memberikan sinyal perlawanan, atau memberikan sinyal tanda bahwasanya dia merasa hebat atau mencari lawan gitu teman-teman. Bahkan saya pernah memakai pikat, tapi dokumentasinya sudah memang tidak ada, sebab dulu belum seperti sekarang memakai video atau rekam dulu atau rekam apa. Pikat itu memang rajin kepak. Rajin kepak, bahkan dia lebih banyak kepak. 5 kali kepak dia baru berkokok, begitu seterusnya, bahkan tidak berkokok sekalipun. Tapi alhamdulillah, memang kalau orinya memang betul-betul merasa dominan di daerah itu atau di tempat kita memikat, tentunya dia pasti datang, sebab ada seekor pejantan yang memberikan sinyal perlawanan atau memberikan sinyal bahwasanya dia menguasai tempat itu. Otomatis ori yang dominan pasti akan merasa terganggu, sebab wilayahnya diganggu, dia merasa wilayahnya akan dikuasai yang lain. Sebab itulah dia datang kepada pikat kita. Poin pertama kokoh, poin kedua kutu, poin ketiga itu kepak. Nah, poin keempat, kalau menurut saya fisik itu poin keempat ya teman-teman. Sebab poin keempat fisik. Nah, setelah pikat kita memiliki daya tarik, tentu ori akan datang ke pikat kita. Nah, di sini peran dari fisik tersebut atau body. Yang pertama, poin-poin, kemudian body ini memiliki lagi memiliki penjabaran ya. Yang pertama dari body ini adalah bulu. Maksud dari bulu di sini ialah kalau bisa kita mencari bulu yang memiliki kemiripan terhadap ori tersebut, itu di bulu ya. Kemudian di bagian jengger juga kita mencari jengger yang kalau bisa lebih kecil, sebab logikanya seperti ini, ori lebih senang dengan yang jengger kecil. Kenapa? Kecil kalau di anggota tubuh atau pada anggota tubuh ayam hutan, kecil itu identik dengan usia. Maksudnya usia di sini adalah lebih, kalau dia lebih kecil anggota tubuhnya, berarti usianya lebih muda. Itu teman-teman, itu dia sebenarnya mengapa kita mencari jengger kecil, body kecil, kaki kecil dan sebagainya,
pokok kecil. Itu dia ya, menurut saya yang kalau dia body itu poin keempat. Sebelum sebelum kita memilih body, ada baiknya memilih poin pertama, kedua, ketiga tadi. Gitu teman-teman. Oke, sekian dulu konten kita mengenai pembahasan kriteria pikat versi Ritonga 17. Oke teman-teman, jangan lupa klik subscribe untuk dukung channel ini agar terus bisa memberikan konten-konten menarik serta edukasi, serta mungkin bisa bermanfaat teman-teman dalam pemikatan atau untuk menambah sekedar memperbaharui pandangan terhadap dunia si kuping putih. Kemudian mungkin ada juga yang untuk menambah wawasan. Jika menurut teman-teman apa yang saya paparkan itu kurang jelas atau mungkin menurut teman-teman tidak sepemahaman, komen di bawah. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.